Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Budi Dharma. Ini Bro Budi Dharma kemarin udah sempet nanya soal Bell and Ross ya. Dan dia akhirnya udah beli Bell and Ross, dan akhirnya sekarang dia ada pertanyaan lagi. Jadi ini pertanyaan menarik nih guys. Ini pertanyaan keduanya ya. Langsung kita masuk guys. Eh, ini ada pertanyaan dari Bro Budi. Bro Budi bertanya, "Bro, request lagi dong. Saya tertarik sama Jaeger Ultra Moonface Master Ultra Thin warna putih. Bikin konten JLC yang itu dong bro, asli elegan, manis, cantik. Menurut Gojam gimana pendapatnya?" Oke, langsung gue jawab. Waduh, ini bener-bener gue seneng nih ya pertanyaannya. Oke Bro Budi, langsung gue jawab pertanyaannya ya. Jadi Bro Budi tertarik sama Jaeger Ultra Moonface Master Ultra Thin warna putih. Oke, Master Ultra Thin ini emang keren banget ya Bro Budi ya. Keren mampus. Jujuran ngomong ini salah satu model. Oke, Jaeger Ultra kan ada line apa kan? Ada Reverso, ada Master Control, sama ada lagi satu lagi apa itu? Dua mat ya. Ada lagi dua mat gitu ya. Itu yang kelas tinggi lah ya. Nah, dan yang paling terkenal kan dari dua, sebenarnya line mereka yang paling terkenal adalah Reverso, karena itu yang paling ikon gitu kan ya. Nah, tapi kedua setelah Reverso line gitu ya, dia itu Master Control gitu. Dan di Master Control line, nah ini Master Control Moon ini nih, ini merupakan yang lu tanya ini bener-bener adalah salah satu, bahkan gue boleh bilang yang mungkin paling populer nih di model JLC, karena memang ya secara estetika ya, gue udah pernah coba ini jam, dan bahkan gue mau jujur ngomong Bro Budi, gue pernah mikir mau beli ini jam gitu. Gue pernah pikir mau beli ini waktu tahun berapa ya, sekitar 2000, mungkin 2019 kalau nggak salah. Gue sempat mikir mau beli loh waktu itu loh, tapi akhirnya nggak jadi. Tapi gue sempet hampir mau beli gitu. Dan ini masa Ultra Thin Moon banyak warna ya. Ada warna hitam, ada warna, baru-baru ini dia keluarin warna biru, ada yang white gold variant warnanya abu-abu gitu ya. Tapi lu minta ya warna putih, dan gue setuju banget kalau ambil ini ya. Memang walaupun warna hitam juga jujuran lumayan terkenal dan banyak juga orang yang suka. Tapi gue rasa kalau misalnya gue sendiri, kalau misalnya mau beli ini jam, gue bakal, kalau gue mau beli model ini, gue bakal ambilnya warna putih. Jadi gue setuju lu ambil warna putih, karena gue orangnya nggak suka sunburst. Dan warna hitamnya walaupun di komputer kelihatannya bagus ya, tapi itu ada sunburst dan gue nggak suka gitu ya. Jadi terlalu nyilo, terlalu silo gitu loh. Warna putihnya bagus justru gitu lah. Nah, jadi gue setuju warna putih ya. Nah, kalau menurut asli bikin konten JLC ini asli elegan, manis, cantik. Oh iya bro, ini memang elegannya minta ampun. Ini Master Ultra Thin Moon Face ya. Begini bro, Jaeger Ultra di Master Control ada Master Ultra Thin tanpa komplikasi macam-macam. Tapi yang ini yang lu tanya ini, kerasanya lebih manis. Karena kenapa? Dia tambahin Moon Face. Moon Face itu memang romantik. Komplikasi yang gak ada guna tapi romantik. Romantis, bagus gitu loh. Manis banget kalau ada Moon Face gitu. Walaupun gak ada gunanya. Gunanya apa sih? Gua paling gak pakai, tapi cakep. Ada bulan di sana, cakep. Nah, ini jam bro, keren mampus lah menurut gua ya. Karena kenapa ya? Kalau lu lihat ya dari luar aja ya, ini kalau menurut gua ya, ini udah kayak udah kayak sekilas ya, kayak Patek Philippe. Patek Philippe kan yang terkenal kan desain kayak gini kan. Biasanya chronograph, terus ada ada moonface di bawahnya gitu kan ya. Nah ini ya Jaeger Ultra ya, ada moonface di bawahnya. Jadi sekilas kayak begitu ya, tapi dia simple. Jadi sebenarnya ini kan simple, ini cuman time and date ya kan. Gak ada komplikasi macam-macam, cuman time sama date. Tapi dia kasih moonface di bawah gitu. Jadi cakep, simple tapi manis gitu. Dan ini gue percaya ya Jaeger Ultra adalah gua rasa ya, karena akhir-akhir ini ada, gua perhatiin ya, ada brand-brand kayak misalnya Logins gitu ya, keluarin juga model-model kayak begini gitu. Time, date gitu ya, date sama time, terus ada moon face-nya gitu ya. Tapi jujuran apa namanya, nggak bisa lawan Jaeger Ultra gitu loh. Maksudnya Jaeger Ultra yang keluarin dulu desain kayak gini duluan dibanding Longines gitu. Nah tapi gue akan kasih tau ya bro ya, ini memang bagus banget jujuran. Menurut gue secara estetika ya bagus, romantis,
simple, ini jam simple tapi romantis, manis gitu. Gue juga suka banget gitu. Makanya dulu gue sempat mau beli. Udah gitu ya. Ini kalau lu udah ngomong Jaeger Ultra ya, ini brand ya, brandnya juga sangat-sangat di respect. Karena zaman dulu aja yang model-model Patek Philippe apa gitu ya, itu Jaeger Ultra yang supply movementnya ke mereka gitu. Jadi secara brand Jaeger Ultra di respect, udah gitu model yang ini juga mantap banget gitu. Dan ini Jaeger Ultra ini hebatnya nih ya, melalui model ini dia bisa, lu bisa lihat betapa hebatnya JLC. Ini gua kasih tahu ya, Master Ultra Thin Moon Phase ya. Ketebalannya cuma 9,9 mm, bro. Tapi lu kalau perhatiin sekarang apa? Lu mau bandingin sama apa? Rolex Cellini Moon Phase. Dulu pernah Rolex punya Cellini Moon Phase. Ketebalannya Rolex tau gak berapa? 13 mm, 13,4 mm. Bayangin bro, model ini dibanding Rolex Cellini Moon Phase 13, ketebalannya itu ya 3,4 mm lebih tipis. Nah ini membuktikan itu kalau orang mau buat jam ya, mau tipis itu nggak gampang. Itu bukannya sembarangan bisa bikin tipis, bikin tebel gampang, bikin tipis nggak gampang. Nah ini membuktikan kenapa gue bilang ini JLC itu ya, makanya walaupun mungkin secara harga Rolex ya boleh lebih tinggi ya atau gimana ya di market ya, tapi JLC itu kelasnya di atas Rolex. Melalui model ini aja bisa kelihatan bagaimana Rolex digebukin, diberakin, ditendang mati-matian. Karena kenapa? Gila, lo bayangin Moonface Cellini bisa 3,4 mm lebih tebal daripada ini. Dia nggak bisa tipis kayak begini. JLC itu levelnya beda bro gitu. Nah ini makanya ya kalau lu memang lagi cari dress watch ya, lu mau beli ini jam ya bro ya, gue bilang sih nggak ada salahnya. Karena kenapa? Keren bro, benar-benar keren gitu loh, brandnya keren, JLC ya, respected gitu ya. Dan JLC gue senangnya gini bro, dia udah termasuk tingkat tinggi, tapi dia tingkat tingginya nggak sampai kayak Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin gitu. Jadi dia tuh masih lebih gimana ya, harganya memang mahal, tapi nggak mahalnya sampai yang kayak orang ultra ultra rich gitu loh, kayak orang gila gitu loh. Jadi gue setuju banget gitu. Jadi kalau lu memang lagi cari dress watch, gue sih rekomen sih ini kalau lu memang mau ambil ini jam ya, gue bilang ini bagus banget sih. Karena kenapa? Karena memang elegannya minta ampun gitu loh. Simple tapi romantis karena ada moon phase complication. Udah gitu ketebalannya juga high horology banget ya, karena lu bayangin cuma 9,9 mili ketebalannya ini model gitu ya. Sedangkan lu lihat kompetitor kayak Rolex, mampus Cellini, mampus, makanya Cellini boleh pergi ke laut, makanya nggak laku, goblok. 3,4 mm lebih tebal daripada ini. Dan bahkan Longines yang niru-niru JLC kayak begini, ketebalannya gue lihat sekitar 12 mili. Lebih tipis dari Rolex Cellini, tapi masih 2 mm kalah 22 mm. Nggak main-main bro. Ini makanya ini membuktikan ya, kalau lu udah main JLC ini tuh apa ya, tingkatnya emang lain gitu, kelasnya lain gitu. Dan gue seneng banget bro kalau lu misalnya mikir mau beli JLC, karena orang yang mau beli JLC ya itu bukan orang yang sembarangan. Orang yang cuman nggak terlalu suka jam, tapi nggak mungkin ngelirik JLC. Lu bisa ngelirik JLC berarti ini lu orangnya lumayan hobi jam ya, lumayan antusias soal jam ya gitu. Dan gue suka tuh, bukan orang yang cuman taunya Rolex aja gitu loh, goblok gitu. Tapi kalau lu udah bisa mikir JLC, Master Entertainment, wah gue bilang taste lu sih bagus menurut gue gitu loh. Ini bagus bro, ini bagus beneran. Karena secara lu lihat aja ya, secara thickness tadi gue udah bahas ya, 10 cuman 9,9 mili gitu ya. Udah gitu simple, gue suka gitu. Terus udah gitu ya, ini model gue sukanya lagi gini. Gue tuh biasanya nggak terlalu suka ya model jam yang ada tanggalnya gitu ya. Nah ini ada tanggal, tapi tanggal lu tuh di bawah, dari tanggal 1 sampai 31 di sekitar moon phase-nya gitu ya. Nah, tapi itu tuh numeralnya gitu, angkanya kecil-kecil gitu loh. Sampai gue udah pernah coba ini jam di butik, gue udah pernah hampir mau beli gitu ya. Dan gue suka ya main jam adalah ya, tanggalnya itu tuh saking kecilnya angkanya ya. Sampai agak, kalau orang yang demen tanggal, mungkin itu merasa mungkin agak kesulitan untuk lihat tanggalnya karena angkanya kecil gitu ya. Tapi ya sebenarnya masih bisa lihat juga. Tapi kalau gue justru suka karena kenapa, saking kecilnya ya. Jadi serasa kayak nggak ada tanggal gitu. Jadi gue kadang-kadang mikir kalau gue beli ini jam gitu ya, gue mungkin anggap aja udah kayak nggak ada tanggal gitu. Gue udah nggak peduli gitu. Gue nggak akan peduliin sama tanggalnya karena kenapa, kecil gitu. Dan tanggalnya di layout gitu semuanya dari tanggal 1 sampai 31.
gitu. Nah terus ada panahnya begitu kan gitu. Dan gue kalau gue beli ya gue nggak akan set gitu, bodo amat lah. Gue anggap aja kayak nggak ada tanggal. Gue cuma fokus sama moon phase aja gitu. Jadi buat gue ya ini simple timepiece gitu loh. Gue senang cuma three hander, cuma moon phase sama tanggal, tapi tanggalnya kecil gitu ya. Dia bukan tanggal yang biasa di angka 3 gitu, enggak gitu. Dan ini menurut gue bagus banget bro gitu. Biasanya layout kayak gini ya, ada moon phase, ada tanggal-tanggal gitu ya. Biasanya tuh adalah uh, misalnya ada komplikasi gitu. Biasanya layout kayak begini tuh biasanya tuh kalau di apa digunain sama brand-brand kelas atas gitu ya. Biasanya tuh buat jam-jam yang ada komplikasi kayak misal chronograph terus ada moon phase di tengahnya. Terus kalau enggak misalnya apa gitu. Nah, tapi kalau yang ini makanya gue bilang gue demen gitu. JLC bikin ya kayak ada moon phase di tengah tapi nggak ada komplikasi macam-macam. Cuman udah three hander aja gitu. Cuman jarum detik, jarum menit, jarum jam udah gitu aja gitu. Makanya gue seneng. Gue seneng banget gitu. Jadi bener-bener simple, udah gitu rasanya manis karena ada moon phase gitu. Dan begitu kita bisa lihat ya proporsinya juga mantap banget. Ini cuma 39 mili, udah gitu tipis banget 9,9 mili sampai saking tipis makanya lu bisa lihat ya betapa goblok itu Rolex, betapa diberak ini Rolex, betapa nggak bisa tuh model kayak Rolex catch up sama JLC karena lu bisa lihat ini tebalnya cuma 3 mm lebih tipis daripada Rolex. Itu nggak main-main loh bro, 3 mm tuh nggak main-main loh gitu. Gue bukan ngomong 1 mili, 3 mili loh. Jadi lo bisa bayangin tuh betapa hebatnya JLC gitu ya. Terus udah gitu kalau lo beli ini juga JLC brandnya bagus gitu ya. Jadi gue bener-bener nggak lihat ada salahnya sih ambil ini. Dan juga gue seneng kalau warna putih karena kenapa? Jarumnya warnanya biru, jadi kontras gitu loh. Kalau lo beli yang warna hitam gitu ya, jarumnya tuh kayak polish gitu, besi. Itu bisa lebih apa ya, legibility-nya lebih bagus yang warna putih. Jadi juga bagus pilihan lo. Mungkin kalau gue bilang ya bro ya, apa dulu ya gue sempat mikir ya kalau gue mau beli JLC ya, cuman dua model yang gue tertarik. Ini model ini sama Reverso sama mungkin satu lagi kalau gue banyak duit banget gue mau yang Duomet gitu loh. Nah tapi makanya gue bilang ya, dan gue sering banget lihat ya orang-orang ya watch enthusiast yang apa kolektor jam gitu ya, banyak banget loh yang punya ini model loh. Ini model emang keren banget nih, banyak populer gitu loh. Nah cuman mungkin sebelum gue tutup ya ini pertanyaan ini ya, mungkin satu hal sih bro yang gue bisa kasih tahu gini sih, cuma ada dua hal yang gue mau kasih tahu lo ya. Yaitu satu gini, baru-baru ini JLC baru keluarin ini model di ini kan size pertama yang original 39 mili. Tapi baru-baru ini dia keluar yang 36. Nah, warnanya juga putih itu. Cuma ada warna putih. Dia yang 36 nggak ada warna hitam, nggak ada apa. Dia cuma warna putih. Nah, menurut gua lu coba boleh lihat. Yang 36, lu mau ambil yang 36 atau yang 39? Yang 39 lebih populer pasti. Gitu ya. Tapi gue juga nggak tahu kan size lu tangan berapa gitu. Tapi kalau misalnya kalau menurut gua ya lu boleh consider juga yang 36. Lu coba, pentingnya kalau lu mau beli, lu coba ke butik, lu cobain 36 atau 39. Mungkin aja 36 lebih bagus. Karena yang 36 gua lihat lebih tipis tapi dia lebih tebal. Sorry. Dia lebih tipis tapi dia lebih kecil. Jadi 36 dia jadi 36 3 mm lebih kecil dari 39, tapi ketebalannya juga lebih tipis. Yang 36 itu sekitar 9,4 mm. Jadi sekitar 0,5 mm lebih tipis daripada yang 39 mm. Nah, lu boleh cek yang 36 mm. Gua nggak pernah coba yang 36 mm, tapi gua pernah coba yang 39 dan gua suka. Cuman gue orangnya juga suka jam kecil. Jadi kalau 36 tuh kalau gue misal mau beli ya gue bakal coba sih yang 36 dan gue bakal lihat mana yang jatuhnya lebih bagus gitu loh. Nah kedua gue mau kasih tahu cuma begini aja. Ini tapi ini bukan gak ada hubungannya sama ini jam sih. Tapi JLC itu kan dimiliki sama Richmond ya. Nah Richmond ini rakusnya emang juga nggak main-main gitu ya. Dan sejak pandemik harganya kayak JLC gitu ya itu naiknya nggak karu-karuan gitu loh sejak pandemik gitu ya. Seingat gue tuh bisa sampai kayak 20-40%, udah gila-gilaan nggak karu-karuan. Nah ini model ini termasuk salah satunya gitu, naiknya udah agak tajam nih gitu ya. Tapi kalau lo beli sekarang juga ini modelnya juga udah lebih baru sih gitu. Ini kan baru aja keluar model baru ya ini ya gitu. Ini kalau nggak salah dulu dia pertama kali keluar tahun berapa? Gue lupa deh tahun berapa pertama kali dia keluar deh ini. Ini model nih gitu. Lumayan udah agak lama ini gitu. Tapi terus akhirnya nggak lama ada facelift gitu ya. Faceliftnya bukan facelift, sorry. Maksudnya ada dikeluarin lebih baru lagi batchnya gitu ya. Rotornya diganti jadi emas gitu ya. Terus nggak lama lagi akhir keluar baru, bener-bener baru gitu.
Bedanya dialnya sama, masih sama. Tapi kayak apanya gitu, kayak penanda waktunya gimana, lebih sempit atau lebih lebar begitu. Gua lupa deh. Pokoknya pokoknya intinya modelnya masih mirip-mirip gitu. Sama aja kayak Speedmaster. Yang baru sama yang lama mirip-mirip gitu loh, nggak ada bedanya gitu loh. Nah, ini juga sama mirip-mirip gitu loh. Bedanya dikit-dikit gitu loh. Jadi ya jaman gue cuma mau kasih tau aja sih, harganya ini model udah naik, udah agak banyak, udah tajem banget. Karena sejak pandemik Richmond naikin harga Jaeger Ultra tuh naiknya lumayan tajam ya gitu lah. Tapi ya jadi memang sekarang sih agak mahal sih, itu aja sih yang gue mau bilang. Jadi kalau misal lu beli ya kalau bisa sih ya coba dapetin diskon lah gitu. Jadinya nggak terlalu sakit kantongnya gitu. Gitu aja sih. Tapi itu soal harga. Tapi kalau misalnya secara kualitas segala sih gue udah nggak ada keberatan sama sekali. Menurut gue ini model bagus, cakep, manis, dan brandnya juga JLC keren banget gitu. Jadi kalau lu memang bener-bener lagi cari dress watch, ambil bro ini. Ini gue dapat recommendation Gojam 100%, 100, 200, 300% bahkan gitu. Jadi langsung go ahead. Kalau misalnya duitnya siap, tancap, hajar. Oke. Nah, nanti kalau misal udah beli, kasih tau gue ya bro ya. Lu ambil yang mana, 39 atau 36? Gue juga excited buat tahu gitu ya. Oke, semoga membantu ya Bro Budi ya. Guys, kalau misal kalian punya pertanyaan kayak Bro Budi, langsung komen di bawah. Dan nanti kalau menarik, nanti gue akan jawab pertanyaannya. Dan guys, kalau misal kalian suka jam tangan horologi, jangan lupa subscribe channel ini guys. Support channel Gojam. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.